Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas ADMR ya, PT Alam Tri Minerals Indonesia. Sebelumnya ada Raw Minerals gitu. Ini spin-off dari Adro ya, itu dari info dari komentar gitu ya yang waktu itu saya baca gitu. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi materi ini gitu ya disusun oleh saya sendiri Edwin dengan tujuan berbagi analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isinya ini ya, pemaparan materi ini hanya bersifat edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi ya, ingat. Dan tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual atau menahan suatu saham yang dibahas ya, ADMR. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, your. Oke, jadi untuk menilai ADMR, saya biasanya akan menggunakan 3 kriteria utama saya gitu ya. Dari 2016 sampai sekarang sama aja gitu ya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Jadi syarat ini wajib sekali gitu ya. Kenapa Pak harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari hasil bisnisnya gitu ya. Jadi aktivitas bisnisnya untung dan untung itu disisihkan dan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi untungnya itu bukan untung bohong-bohongan gitu, bukan hanya untung di atas kertas gitu ya. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya, bukan pro yang hanya kepada ya tadi komisaris dan direksinya aja. Ingat mereka udah dapat gaji ya gitu, udah enak gitu, nggak peduli harga sahamnya turun, nggak peduli ngaturnya bagus atau enggak, perusahaannya udah dapat gaji gede gitu ya, cek aja di remunerasinya gitu. Sedangkan kita gitu sebagai pemegang sahamnya itu mendapatkan keuntungan cuma dua, yaitu apa? Yang pertama adalah capital gain ya. Jadi kalau dari capital gain itu kenaikan harga saham, dan yang kedua ya dari dividennya ini gitu. Jadi kita membeli perusahaan itu ya jelas memang yang sudah terbukti untung, benar-benar untung gitu, bukan yang tadi ya, bukan untung yang bohong-bohongan. Nah pasti perusahaan yang membagikan dividen ini adalah perusahaan yang punya kondisi bisnisnya yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang rugi melulu, arus kasnya sulit gitu, utangnya terlalu besar, nggak akan kepikiran buat bayar dividen gitu. Jadi cukup menggunakan filter dua ini aja gitu. Jadi kalau udah ketemu nih, udah dapat nih perusahaan yang bisnisnya sehat, bagi dividen, jangan lupa membelinya harus pada saat under value atau di bawah nilai wajarnya gitu ya. Kalau belinya di atas nilai wajar ya rawan koreksi, rawan mengalami penurunan gitu. Nanti teman-teman mungkin akan curhat gitu ya di media sosial gitu, atau mungkin di forum gitu. Perusahaan ini bagus tapi harganya turun terus, bisa jadi gitu ya. Jadi hitung dulu nilai wajarnya gitu ya, baru beli gitu. Jadi teman-teman yang baru mulai investasi mungkin, atau mungkin sudah senior dan termasuk saya juga gitu ya. Jadi sebelum berinvestasi itu ya kita harus menggunakan akal sehat kita gitu ya. Kalau yang sudah harga terlalu tinggi ya jangan dibeli gitu ya. Jangan FOMO. Jangan kita apa ya, gambling lah kayak gitu. Jangan gitu ya. Jangan mudah percaya orang gitu. Jangan mudah percaya analisis orang juga gitu. Jadi teman-teman memang harus analisis sendiri, termasuk jangan percaya kepada saya gitu ya, karena ini juga saya sharing aja, ini kan pendapat saya dan pendapat Anda berbeda gitu. Mungkin kata saya bagus, kata teman-teman mungkin jelek, tapi sebaliknya mungkin kata saya jelek tapi kata teman-teman bagus gitu. Jadi kita bisa masing-masing ya, itu penilaian subjektif. Nah, yang saya lakukan ini ya mengikuti konsep value investing gitu ya. Ini semua pasti udah tahu ya. Jadi membeli ketika harga saham ini di bawah nilai wajar gitu ya. Saya pakai nilai wajarnya pakai PBV ya, sama dengan 1. Jadi ketika PBV 0,6, 0,7 atau pokoknya di bawah 1, saya mulai cicil beli aja. Lalu ketika sering berjalannya waktu harganya kembali ke PBV sama dengan 1, ya saya take profit di situ atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya sangat bagus gitu ya. Jadi misalnya belinya di 0,9 ya potensi profit cuma 11%. Belinya di 0,75 ya potensi profitnya 33% gitu. Jadi memang kalau teman-teman lihat ya cara saya ini ya nggak cari yang multi bagger gitu, aneh memang ya gitu, karena saat orang lain mencari multi bagger saya enggak gitu. Ini memang saya bisa lakukan ini dari 2016 seperti ini. Nah, jadi syarat prinsipnya harus gimana? Ya prinsipnya tadi harus sabar, berorientasi jangka panjang gitu ya. Nggak bisa kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung kaya, langsung naik tinggi, nggak bisa. Perlu waktu. Sepengalaman saya itu 1 sampai 3 tahun biasanya baru dia bisa dipanen lah. Mudah-mudahan keberuntungan juga berpihak pada kita gitu ya. Dan pastinya yang tadi fokusnya kepada value gitu ya. Kalau saya pakainya PBV, kalau teman-teman bebas terserah value-nya mau pakai DCF, DDM,
EV/EBIT, the enterprise value atau lainnya terserah gitu ya, atau mau digabungin terus dibagi rata sama aja. Yang penting teman-teman fokus dulu ke value-nya. Jadi ketika saya nih ya fokusnya pada book value. Book value ini saya update dari ini laporan keuangan yang berubah setiap 3 bulan, kan diupdate 3 bulan ya, dia terbitnya kan tiap kuartalan gitu. Nah setelah menentukan book value ya, baru menentukan price entry-nya gitu. Price ini dia berubah setiap hari gitu. Jadi kalau saya fokusnya ke price yang berubah tiap hari, berubah tiap detik selama jam perdagangan, agak pusing, kurang cocok saya menjadi trader gitu. Jadi saya mungkin ya memang cocoknya seperti ini gitu ya, pakai PBV gitu. Cuman memang harus hati-hati, PBV juga ini banyak value trap-nya gitu. Makanya kenapa menggunakan 2 kriteria ini untuk memfilter mana perusahaan yang benar-benar baik dan perusahaan yang nggak bagus gitu ya. Nah, kenapa harus demikian gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita memang orientasi jangka panjang gitu ya, pasti ini udah bukti nyata gitu ya, teman-teman lihat aja perusahaan-perusahaan yang harganya gocap, yang parkir di gocap, yang udah katakanlah mati gitu ya, seperti itu. Buka aja laporan keuangannya, polanya sama gitu, perusahaannya bermasalah, perusahaannya nggak bagus, makanya pantas sekali dihargainya rendah gitu. Tapi ingat dalam jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka pendek digoreng naik ya itu beda cerita. Saya nggak peduli gitu ya sama perusahaan yang digoreng naik terlalu tinggi gitu ya, terutama pada saham-saham IPO gitu ya. Saya sih kalau saham IPO nggak peduli gitu ya, mau digoreng naik ya terserah gitu ya. Pengen untung gede nggak? Ya sama, pengen. Cuma saya nggak mau meresikokan hal-hal membeli perusahaan yang seperti itu gitu ya. Kita kan harus amankan dulu keamanan dana kita gitu ya. Nah, jadi Edwin ini pakai apa? Ya saya pakai analisis laporan keuangan gitu ya. Jadi ya analisis fundamental itu kan ada banyak. Saya fokusnya di sini aja. Gitu di laporan keuangannya aja, mungkin sedikit rasio gitu, dan ya valuasi saham udah ya, tadi pakai PBV ya. Nah ini ditambahin aja deh di PPT-nya gitu, pakai PBV udah itu aja. Yang lainnya saya sih nggak gitu ini ya, perhatiin gitu ya. Jadi kalau memang ada yang bilang saya menggunakan analisis fundamental, wah berarti dia pakai semua nih, hebat gitu ya, bisa ditanya gitu. Kalau saya nggak, kurang gitu ngerti ya yang ini ya, tahu mah tahu gitu, cuman saya memang lebih mendalamnya ke laporan keuangannya aja. Nah, jadi yang tadi ya harus paham laporan keuangannya, mau neracanya, laba ruginya, arus kasnya ini dipahami gitu, nggak cuma dihafal gitu. Kenapa? Ya karena nanti dari laporan keuangan itu nanti dia ini akan bercerita gitu ya tentang kondisi perusahaannya gitu. Kalau memang kita memahami gitu, kalau nggak paham ya kita nggak tahu ceritanya bagaimana gitu. Nah nanti gitu ya, si laporan keuangan ini kalau dia bagus, perusahaannya memang sehat, nanti ada 7 ciri gitu. Ini versi saya gitu ya, versi Edwin. Apa aja? Bisnisnya sehat, uang kasnya nyata gitu, bisa dilihat, bisa dinikmati gitu ya. Ya lewat tadi dividen gitu ya. Ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasi yang lancar gitu ya. Mandiri secara finansial, nggak bergantung utang yang terlalu besar gitu ya. Ya buat apa utang? Terus perusahaan kalau mau berhutang ya sedikit aja atau terkontrol gitu ya. Adanya pertumbuhan, ada ekspansi jangka panjang gitu ya. Bisa menjaga kepercayaan kita, investor dan juga pemberi pinjaman, kreditornya gitu. Dan pasti nanti akan menguntungkan kita pemegang sahamnya lewat valuasinya yang semakin naik dan stabilitas harga saham. Kalau memang dia ada penurunan gitu ya, mungkin sebentar gitu, agak dalam. Kalau dia memang perusahaan bagus, nanti dia akan kembali lagi ya. Udah banyak bukti kok gitu ya. Mau waktu krisis, apalagi waktu kemarin corona, lihat aja perusahaan-perusahaan yang bagus yang anjlok kembali lagi dan malah melambung lebih tinggi gitu ya. Udah, tapi ingat jangka panjang, kalau jangka pendek nggak bisa gitu ya. Jadi ini semua nggak ada yang istimewa, semuanya ini basic logic aja kok ya. Semuanya bisa apa ya namanya ya, masuk pakai apa ya, logika sehat aja gitu. Jadi nanti ini ADMR nanti akan saya screening dulu ya, pakai 7 syarat utama saya yang biasa saya lakukan gitu ya. Apa aja ya? Ini dividen, saldo laba, PBV wajib kurang dari 1 ya, PER, CFO, CFI, CFF. Nanti ini sambil diceritain di laporan keuangannya gitu. Jadi nanti data-data keuangan itu nanti dipindahkan ke sini, Excel yang saya punya seperti ini. Dan ini teman-teman bisa download gratis ya gitu ya, gratis gitu. Linknya ada di video, passwordnya ALK Edwin ya. Jadi kalau mau belajar ya silahkan aja download gitu, daripada bikin ini ya satu-satu kan, enak download aja udah jadi gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ntar ya, saya mau minum dulu sebentar. Oke, untuk ada MR
Ini data yang saya dapat, ini baru satu kali bagi dividen ya 2024. Tapi bentar, si ADMR ini sama satu lagi yang kemarin AADI itu kan kayaknya masih sama-sama IPO ya, masih baru ya gitu. Jadi wajar sekali kalau dia nggak bagi dividen gitu. Memang tergantung dia IPO-nya tahun berapa. Cuman yang pasti gini, tadi kan kriteria utama saya itu kan dicek dulu ya, di screening dulu dengan dividen payment history. Saya cari yang minimal itu 3 tahun ke belakang. Ya, jadi kalau 3 tahun ke belakang dia nggak bagi dividen, berarti perusahaannya di mata saya masih belum stabil, belum ada track record yang bagus gitu ya buat saya. Jadi kalau misalnya nggak ada riwayat seperti ini gitu ya, ya buat saya ini nggak lolos screening gitu ya. Jadi buat saya nggak menarik. Jadi saya langsung close laporan keuangan, cari saham lain gitu. Ya karena saya carinya minimal 3 tahun ya. 3 tahun berarti udah stabil gitu. Nah, kita cek dulu di laporan kas dan setara kasnya gitu ya. Ini adalah yang paling penting buat saya di neracanya. Pastiin dulu ini satuannya udah benar ya, dolar, di sini masih juta gitu. Jadi kita ganti dulu ke kursnya ya, ini diupdate terus gitu. Nah oke, gitu. Udah ya dalam USD. Nah, pindahkan dulu nih angka yang paling atasnya kastara kasnya gitu. Kastara kas ini apa gitu ya? Kastara kas ini adalah uang yang berada gitu, yang dipunyai perusahaan gitu ya. Jadi total uangnya ini ya itu bisa dibilang uang di dalam dompet perusahaan seluruhnya ada sekitar 529 juta dikali kurs gitu ya. Nah, si kastara kas ini digunakan tadi nanti di laporan arus kas gitu ya, untuk operasional, untuk ekspansi usaha, dan untuk nanti pembiayaan gitu, bayar utang atau terima utang kan pakai uang kas semua gitu ya. Nah, jumlahnya ini jangan terlalu besar gitu. Kalau terlalu besar berarti si perusahaan ini kan dia nggak bagus ya, artinya dia punya uang banyak gak dimanfaatkan untuk ya tadi bertumbuh lebih besar perusahaannya. Ngapain gitu ya, kalau misalnya cuma disimpan doang ya mending kita simpan aja deposito di bank gitu ya, lebih aman karena pakai nama kita. Kalau di ini kan kita pakai nama kutip orang lain gitu, pakai nama perusahaan yang yang berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau nilai terlalu sedikit juga hati-hati. Nanti mau gimana bayar tadi? Gaji karyawan, baik gaji supplier, mau ekspansi mau gimana gitu. Jadi jumlahnya itu setidaknya cukup gitu ya. Nggak perlu terlalu besar, nggak perlu terlalu rendah. Yang penting cukup gitu. Nah, setelah dari kastara kas, kita langsung lewat ke ekuitas gitu ya. Oh ya, gitu ya. Ada yang komen kalau Pak Edwin ini liabilitas dilihat nggak? Dilihat gitu ya, cuma nanti screeningnya dulu. Jadi kalau screeningnya udah lolos, biasanya saya langsung lihat DER sama rasio lancarnya. Udah sampai situ cukup gitu. Itu kalau saya kayak gitu ya. Jadi langsung loncat ke ekuitas. Nah, di ekuitas ini yang terpenting adalah saldo labanya. Nah, ini bagus nih ya, saldo labanya bernilainya positif. Kita pindahin dulu ya angkanya. Nah, ini bagus nih. Perusahaan ini kan, kalau ini kan udah oke tuh ya karena nilai positif. Nah, lihat nih. Nanti ini perusahaan ini, kalau perusahaan yang memiliki saldo laba adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung, sudah terbukti mencetak keuntungan gitu. Kalau perusahaan yang nggak pernah untung, rugi melulu, nggak ada yang namanya saldo laba gitu. Pasti adanya defisit gitu atau akumulasi kerugian. Ngerti kan maksudnya akumulasi kerugian itu? Ya berarti tahun pertama rugi, tahun kedua rugi, tahun ketiga rugi, tahun keempat rugi. Rugi itu terakumulasi gitu ya. Jadi lama-lama modalnya bisa habis gitu. Jadi hati-hati terhadap perusahaan yang saldo labanya negatif. Itu di mata saya adalah perusahaan yang bermasalah, nggak pernah untung, nggak terbukti untung gitu. Nah, terus suka ada yang komen gitu, tapi Pak harganya naik tinggi, saya nggak peduli gitu ya, nanti ujungnya juga turun lagi dalam jangka panjang gitu. Saya sukanya perusahaan yang memang sudah terbukti mencetak keuntungan dulu ya. Caranya apa? Dari saldo labanya ini yang bernilai positif. Beda dengan laba bersih ya. Kalau laba bersih ini bisa dibilang hanya satu periode. Kalau saldo laba adalah dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang gitu. Jadi saldo laba adalah total akumulasi keuntungan yang telah dicetak perusahaan, yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri, pertama kali beroperasional sampai laporan kuartal ini terbit. Dan artinya ADMR dari pertama kali terbit dari pertama kali berdiri sampai 2025 Q2 telah menghasilkan total keuntungan 1,3 miliar USD. Udah terbukti untung gitu ya.
Kalau negatif ya tinggal diganti aja ya kalimatnya. Berarti dari dulu sampai sekarang ya rugi melulu. Akumulasi ruginya sekian gitu ya. Nah, setelah itu langsung cek ke ini ekuitas pemilik yang ini nilainya. Pindahin dulu ya. Nah, ini udah keluar nih. Nah, ini keluar nih rasio pentingnya nih. Saldo laba terhadap modal awal gitu ya. 5,41. Artinya perusahaan ini dari modal, contohnya ya, dari modal 1 miliar sudah menghasilkan 5,4 miliar. Sudah 5,4 kalinya. Gitu udah. Perusahaannya berarti profitable sangat bagus gitu ya. Teman-teman punya usaha modal 1 miliar sudah menghasilkan total keuntungan 5,4 miliar. 5,4 kali modal Anda terbukti untung gitu. Perusahaan ini bagus sekali gitu ya, terbukti gitu. Cuman sayang sekali PBV-nya masih kemahalannya tuh 1,74, potensi profitnya risiko kerugian minus 42 gitu. Saya carinya yang di bawah 1 gitu. Jadi perusahaan ini buat saya masih kemahalan gitu, tapi ini bagus ya, secara struktur modal ini bagus ya tuh 5,41 gitu. Nah, langsung lewat ke bagian laba rugi. Nih, laba ruginya yang terpenting itu ini revenue gitu ya, revenue, gross profit, net profit. Saya pakai 3 ini ya, yang lainnya sih saya jarang lihat. Ada nyamuk, bentar dong, nyamuk. Nah, oke. Nah, kita pindahin dulu ya yang paling atas. Nah, apa ini revenue? Ya, revenue ini adalah gitu ya. Ya, pendapatan, yang jelas pendapatan, tapi bisa dibilang adalah jumlah barang atau jasa yang telah dijual gitu, yang sudah customer beli gitu. Gampangnya kayak gitu ya, kalau saya sukanya yang sederhana aja. Nah, semakin tinggi revenue artinya semakin bagus, artinya customer semakin banyak membeli barang atau jasa Anda gitu. Tapi kalau mengalami penurunan gitu ya, artinya ya mungkin produk Anda sudah mulai nggak relevan gitu ya. Jadi customer mungkin lirik perusahaan lain yang punya barang atau jasa yang serupa gitu. Kalau saya menyederhanakannya seperti itu. Dan ini pendapatannya turun ya gitu. Ini Alamtri, ini Adaro, berarti mungkin masuknya ke ini ya, batu bara juga kayaknya ya. Ada MR ya, bisa jadi mungkin karena di 2025 Q2 ini ya mungkin harga globalnya mungkin lagi turun gitu, maka jadi pendapatannya juga berkurang, bisa jadi seperti itu gitu. Karena kalau ya perusahaan energi kan biasanya siklikal gitu, jadi mungkin sekarang lagi mungkin sedikit tertekan gitu. Nah, pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal, yaitu COGS nih, cost of revenue. Baru nanti keluar nih namanya gross profit gitu ya. Gross profit ini penting gitu ya. Kenapa penting? Karena gross profitnya adalah untuk melihat gitu ya, apakah perusahaannya punya pricing power gitu ya. Jadi bisa gampang itu bisa set harga suka-suka gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya punya usaha kopi gitu ya, dijualnya modal segelasnya 5.000, dijualnya 50.000, kan enak gitu ya. Mau revenue 50.000, harga modal 5.000, 40, masih ada 45.000 laba kotor ya gitu ya. Berarti kan GPM-nya, gross profit margin 90% gitu ya, tinggi sekali, bagus. Nah, kenapa customer kok mau beli ya yang mahal-mahal gitu? Ya itu bisa dibilang teman-teman itu punya kekuatan gitu ya, pricing power. Jadi bisa karena brandnya yang bagus atau memang produk yang sangat baik, jadi orang rela gitu beli atau pakai barang jasa Anda gitu. Semakin besar laba kotor gitu, semakin banyak ruang untuk laba bersih gitu ya. Jadi perusahaannya akan cenderung lebih stabil juga gitu. Kalau misalnya ada krisis, kalau GPM-nya tinggi ya nggak khawatir gitu. Tapi kalau misalnya GPM-nya rendah ya tadi marginnya tipis gitu ya, harga modalnya besar gitu, ambil keuntungan sedikit sekali gitu ya. Jadi cari memang yang laba kotor ya minimal 50%, idealnya seperti itu, cuman kan susah ya. Jadi kita menyesuaikan aja gitu. Nah, setelah dari laba bruto gitu ya, tadi kan untuk melihat pricing power perusahaan, nah biasanya langsung loncat ke laba bersih gitu. Ini adalah kesimpulan dari laba ruginya perusahaan ini untung nggak gitu kan. Biasanya kadang analis kayak gitu ya, lihat aja laba ruginya gitu ya, ini perusahaan untung atau nggak. Nah, pakai yang ini, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini adalah laba bersihnya. Jadi berapa gitu ya, ada MR ini laba bersihnya ya sekian gitu ya tuh.
ROI-nya mendekati 20%, bagus gitu ya. PR-nya juga ini sudah mulai murah gitu ya, di bawah 10 gitu. Saya cari memang di bawah 15, di bawah 10 ya. Nah ini oke ini. Jadi perusahaannya profitable, terus sudah untung, terbukti untung dan mulai murah gitu secara PR-nya gitu. Nah, kenapa harus ada PR juga gitu ya? Jadi kan tadi saya bilang saya pakai 3 ini ya. Jadi gini, revenue untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya, kalau bertambah lebih bagus. Gross profit untuk melihat pricing power. Kalau dia bertambah atau dia tinggi GPM-nya, dia bagus. Nah, net profit ya yang penting dia profit aja gitu ya, profit baru nanti kita lihat PR-nya sebanding nggak gitu ya, murah atau mahal. Tapi cek juga hati-hati kalau misalnya laba bersihnya ini tiba-tiba lebih besar daripada laba brutonya gitu. Hati-hati, bisa jadi kondisi bisnisnya itu nggak organik gitu, jadi harus yang lebih kecil dari si laba bruto gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya, bisa jadi perusahaan itu bisnisnya yang utamanya rugi melulu gitu, tapi dari yang lainnya untung gitu, spin off bisnisnya bisa jadi harus dilihat gitu. Sederhana aja, nggak perlu yang terlalu dalam gitu. Nah jadi ini menarik ya, secara PR dia menarik gitu. Nah terakhir masuk ke arus kas gitu ya, laporan yang sering dilupakan oleh analis gitu. Di berita juga sama, nggak pernah dicantumkan. Nah jadi yang terpenting itu adalah ini, penerimaan dari pelanggan atau receipts from customer gitu ya. Jadi laporan arus kas ini adalah validasi dari laporan laba rugi gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang untung terus tapi nggak pernah bagi dividen, cek juga laporan arus kasnya. Kemungkinan cuman untung-untungan di atas kertas aja gitu ya, hanya menguntungkan komisaris dan direksinya aja. Kita pemegang saham nggak dapat apa-apa, cuman dapat berita aja bagus gitu ya, oh perusahaannya untung besar gitu, tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Bisnisnya kutip mungkin fiktif gitu ya, makanya kita nggak dapat dividen kayak gitu ya. Nah ini kita lihat isi dulu nih receipts-nya, angka yang paling atas ya. Nah, ini udah keluar tuh. Ada rasio receipts to revenue ya. Nah, ini untuk melihat jumlah uang yang diterima dari pendapatan yang telah dicatat gitu. Jadi misalnya teman-teman jual barang 443 juta. Nah, uang yang diterima berapa? 436 juta. Berarti ini bagus gitu ya. Teman-teman menerima real uangnya, ada uang ya, ada barang ya, ada uangnya juga gitu ya. Jangan sampai terlalu besar, misalnya mencatatkan pendapatannya 443 juta tapi customer cuma bayar 200 juta gitu, DP doang, sisanya kemana ya? Sisanya ke piutang yang harus teman-teman tagih. Kalau uangnya nggak cukup, mau gimana bayar operasional, mau gimana bayar ekspansi usaha, mau gimana bayar nanti pinjaman ke bank gitu. Ini semua basic logic gitu ya, basic logic aja gitu. Jadi pastikan gitu ya, yang receipts to revenue-nya ya minimal 90-95% lah, mendekati 100%. Kalau di atas 100% seperti ini bagus, artinya perusahaan itu mempunyai manajemen piutang yang baik, bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya mungkin belum tertagih gitu. Saya menyederhanakannya seperti itu. Nah ini uang yang udah teman-teman terima nih ya, jual barang atau jasa 443 juta, terima uangnya 436 juta gitu ya, ini ada uang. Nah digunakan untuk apa? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar penghasil, bayar apa lagi tuh? Bayar pajak, bayar biaya keuangan, bayar bla bla bla. Nanti uang ini sisa segini net CFO. Nah ini adalah angka penting gitu ya. Ini adalah uang tunai yang dihasilkan dari bisnis perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman CFO-nya negatif gitu, artinya perusahaan itu ya nombokin terus, operasional aja nggak menghasilkan keuntungan apa-apa. Hati-hati, kita nggak dapat apa-apa nantinya. Perusahaan uang yang udah kita terima habis untuk operasional, nggak ada guna itu perusahaan yang seperti itu. Nah tapi perusahaan ini bagus tuh, dia ada besar, bagus ini. Nah ini kita sisa uangnya ini net CFO ini digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha tuh, aktivitas investasi. Kalau nilainya negatif, artinya perusahaan itu berekspansi gitu, semakin lama semakin besar gitu. Lihat tuh, penambahan atas penambahan aset tetap. Aset tetapnya apa aja ya nggak tahu gitu ya, bisa mungkin gedung, bisa jadi mobil, atau bisa jadi apalah, hak guna atau apa nggak tahu gitu ya. Biasanya ada di catatannya gitu. Cuman yang pasti semakin dia negatif, semakin dia bagus, perusahaan ekspansi gitu ya, bagus. Ini bagus tuh ya. Nah cuman ini ekspansinya memang dia besar gitu ya, makanya dia nilainya negatif, lebih besar daripada ini CFO-nya gitu. Ini ada perusahaan masih berkembang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ini terlalu negatifnya terlalu besar, pasti nanti dia dapat pinjaman ke bank
Tuh, penerimaan utang bank kalau nilainya positif gitu ya. Jadi arus kas dari pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman ke bank. Kalau nilainya plus ya dia minjam ke bank. Kalau nilainya negatif ya dia bayar ke bank. Seperti itu aja gampangnya. Gitu. Nah, kita lihat nih. Ini kan di di pendanaannya positif nih ya. Kita lihat tuh, kita pindahin dulu baru nanti kita lihat pos lainnya. Gitu. Nah, ini kan tuh ambil utang ke bank gitu ya. Jadi dia menambah pinjaman lagi gitu. Tapi ini menarik gitu ya karena dia kan bayar bagi dividen tuh bagus, berarti ini perusahaan terbukti untung ya, menghargai kita pemegang sahamnya. Jadi cara bacanya gitu ya, perusahaan ini kita menghasilkan uang tunai dari CFO-nya digunakan untuk ekspansi usaha dan juga ekspansi usahanya ini masih kurang gitu, jadi perlu pinjaman ke bank gitu. Jadi aktivitas ekspansi usaha dibiayai oleh uang dari hasil operasional dan uang dari pinjaman seperti itu. Tapi nilainya ini juga masih kurang, jadi harus menggunakan uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Gitu, perlu di 81 juta gitu ya untuk ekspansi. Nah, dari secara arus kas gitu ya, si CFO-nya ini bagus ya, positif. Oke, CFI-nya juga bagus ya, ekspansi negatif. Tapi CFF-nya ini masih menurut saya masih belum ideal buat saya gitu. Karena saya cari yang seperti ini yang negatif. Gitu kan, kalau misalnya nilai negatif kan dia bagus tuh pembayaran pinjaman gitu kan. Jadi kalau pembayaran pinjaman kan berarti utangnya semakin lama semakin sedikit gitu ya. Tapi bisa dibilang mungkin ADMR ini masih kutip di mata saya masih berkembang begitu, masih ingin mengembangkan usahanya, makanya dia pakai pinjaman, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, dari polanya ya oke ya, segini masih acceptable lah gitu, masih acceptable gitu. Nanti tinggal dilihat aja DER sama rasio lancarnya. Tapi coba kita intip dulu ya. Debt-nya berapa? Dan debt-nya 800 tuh. Oh, ini bagus nih ya. Debt-nya kurang dari 1. Rasio lancarnya berapa? 800 sama ini juga bagus gitu ya. Jadi ini perusahaan ini kalau kita lihat gitu ya, pinjamannya ini nggak begitu berarti gitu ya. Penerimaan utang bank ini masih bagus, masih terkontrol gitu. Jadi untuk ADMR ini sehat gitu ya, resikonya oke gitu ya, terukur gitu ya. Nggak bilang rendah gitu ya, cuman terukur gitu, bagus gitu ya, bagus, ini perusahaan ini bagus gitu. Jadi kesimpulannya untuk ADMR gimana ya? Untuk ADMR di mata saya gitu, pendapat saya masih nggak menarik ya, karena belum ada terbukti membagikan dividen 3 tahun terakhir gitu, itu satu gitu. Nah, tapi dari secara track record profitabilitas ini terbukti untung gitu ya, modalnya itu menghasilkan keuntungan 5 kali dari modal, 5,41 kali dari modal gitu. Hebat nih, perusahaan sudah terbukti profit. Tapi ya itu masih kemahalan ya, 1,74 buat saya gitu. Jadi saya nggak mau membeli gitu ya, nggak masuk watchlist juga. Nah, tapi secara profitabilitas ini bagus ya, dia kurang dari 10 PR-nya. Ini bagus juga, menarik gitu. Nah, untuk arus kas gitu, kalau misalnya kita lihat dari secara keseluruhan gitu ya, ini masih bagus ya, perusahaan memiliki manajemen kas yang sangat baik menurut saya gitu. Dan juga untuk resikonya juga masih tergolong rendah buat saya gitu ya. Si ADMR ini so far so good gitu. Oke, jadi itu aja gitu ya. Jadi untuk ADMR ya saya sih masih belum menarik ya, tadi udah dijabarkan. Oke, untuk review laporan keuangan ADMR sampai sini dulu gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ada request saham gitu ya, boleh tulis aja di kolom komentar, sertakan juga alasannya kenapa gitu pengen bahas saham itu. Atau teman-teman punya seputar pertanyaan tentang investasi saham juga sama, boleh komen aja gitu, nanti saya respon juga gitu. Dan ingat gitu, ini semua penilaian ADMR ini itu hanyalah opini saya ya, pandangan saya sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang nggak menarik ya memang buat saya nggak menarik, tapi buat teman-teman gimana, menarik atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya lihat dari profitabilitas dan arus kasnya ini di harga 1,74 menurut saya juga ya pantas gitu, karena ini oke gitu ya, bagus, masih bagus gitu. Nah, cuman kembali teman-teman boleh kasih pendapat gitu ya, ada MR ini gimana gitu. Oke teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat gitu ya, semoga analisis dari saya ini, sharing pandangan dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya, khususnya ADMR yang dibahas gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.